Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najava dari kelas MJ502 ingin mempresentasikan hasil UTS Etika Bisnis, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu ada pandangan mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Saya tidak setuju dengan praktik overclaim dalam industri skincare karena hal ini dapat menyesuaikan konsumen dan merugikan kesehatan mereka. Dalam etika bisnis, prinsip kejujuran dan transparansi sangat penting. Perusahaan harus memberikan informasi yang akurat dan tidak memberikan klaim yang tidak realistis. Sebagai contoh, klaim yang menyatakan produk dapat memberikan manfaat instan atau mengatasi masalah kulit secara dramatis tanpa bukti ilmiah yang jelas dapat dianggap sebagai manipulasi informasi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu kewajiban perusahaan untuk menjaga kepentingan konsumen dan tidak mengeksploitasi ketidaktahuan mereka. Yang kedua, masalah etika bisnis dalam overclaim dan penggunaan bahan berbahaya. Masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya adalah ketidakjujuran dan eksploitasi konsumen. Produk yang mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin jelas melanggar prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen dan keamanan produk. Dalam kasus ini, perusahaan mengabaikan prinsip non-maleficence, tidak menyebabkan kerugian, yang menjadi dasar bagi penyediaan produk yang aman dan tidak berisiko bagi konsumen. Dampaknya terhadap konsumen bisa sangat serius, baik dalam jangka pendek, misalnya reaksi alergi atau iritasi kulit, maupun jangka panjang, kerusakan kulit permanen. Yang ketiga itu ada rekomendasi atau penyesuaian oleh perusahaan skincare. Perusahaan skincare harus memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar keamanan dan klaim yang realistis. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil antara lain uji klinis independen untuk memastikan klaim yang diberikan benar dan berdasarkan bukti ilmiah, penandatanganan penyertaan jaminan keamanan bahan yang digunakan dalam produk untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang disertakan tanpa izin. Selanjutnya, penyusunan label yang jelas dengan informasi yang lengkap mengenai bahan-bahan, dosis, potensi, efek samping. Selanjutnya, pelatihan dan pengawasan yang ketat terhadap tim pemasaran agar tidak membuat klaim berlebihan yang tidak dapat dibuktikan. Langkah-langkah ini meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan serta membangun kepercayaan konsumen bahwa perusahaan peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka. Yang keempat, peraturan pemerintah terkait keamanan produk kosmetik di Indonesia. Di Indonesia, regulasi yang relevan terkait keamanan produk kosmetik dan skincare diatur oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM mengeluarkan peraturan terkait registrasi produk kosmetik dan keamanan bahan yang digunakan dalam kosmetik. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini, perusahaan harus melakukan registrasi BPOM dan memperoleh nomor izin edar (NIE) untuk produk kosmetik yang mereka pasarkan. Memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produk telah terdaftar dan disetujui oleh BPOM. Melanjutkan uji coba keamanan produk sesuai dengan pedoman BPOM untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan oleh konsumen. Perusahaan juga harus memperbarui informasi terkait peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi perubahan kebijakan dari BPOM. Yang kelima itu dampak dari penerapan etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan. Jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah, dampaknya terhadap perusahaan akan sangat positif. Pertama, perusahaan akan memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih cenderung memilih produk yang transparan dan aman. Reputasi perusahaan juga akan semakin kuat karena konsumen menghargai perusahaan yang tanggung jawab dan menjaga kualitas produk. Selain itu, penerapan etika bisnis yang baik juga dapat mencegah tuntutan hukum atau penarikan produk akibat klaim yang menyesatkan atau penggunaan bahan yang berbahaya, yang bisa merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat akan sangat positif, karena konsumen akan lebih teredukasi tentang produk yang aman, dan industri skincare secara keseluruhan akan berfungsi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menimbulkan resiko. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.